Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Surat Luqman ayat 34. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat Luqman ayat 34 kandungannya sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Malam hari ini kita akan kembali membahas ayat tersebut dan bagaimana kita mengimani apa yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 34 yang akan kita bahas malam hari ini. Ya. Yang pertama berkaitan dengan innallaha indahu ilmus sa'ah.
Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Kita pernah Bapak Ibu membahas sebuah hadis Rasulullah ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Dan ternyata Nabi tidak menjawab kapannya, karena Nabi sendiri juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena hari kiamat itu ilmunya ada di sisi Allah, ya kan? Tapi kemudian Nabi balik bertanya, madza a'datta laha, gitu kan. Apa persiapan engkau ketika kiamat itu terjadi? Jadi Nabi tidak menjawab kapan terjadinya kiamat karena itu ilmunya Allah. Tapi Nabi balik bertanya, madza a'datta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Jadi persiapan itulah yang lebih utama. Sama sekali lagi ketika berbicara tentang kapan mati, mati adalah sebuah kepastian. Ya. Kiamat adalah sebuah kepastian. Terjadinya kematian kan tidak menunggu kita siap dulu kan baru dimatikan Allah, tidak. Artinya siap tidak siap kematian itu pasti. Dan kematian salah seorang di antara kita tidak akan mendatangi kita menunggu kita siap dulu. Nah, kalau menunggu siap dulu mantap Pak. Ya kan? Tunggu ambo siap dulu. Nah, baru matian ambo. Kok bisa mangandak Pak Saudara? Ya kan? Tapi kan sifat mati tidak seperti itu. Siap atau tidak siap, kematian itu adalah sebuah kepastian. Makanya kata Nabi, bukan masalah kapan kiamatnya, bukan masalah kapan matinya, tapi apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat kemudian berkata, qala la syai', tidak ada persiapanku yang begitu luar biasa berkaitan dengan itu. Artinya tidak ada yang lebih lah persiapannya. Ya. Kecuali katanya apa? Illa anni uhibbullah wa rasulahu. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu persiapannya Pak. Kemudian Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabtah. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Jadi kalau kita baca pendapat ulama Bapak Ibu, kata kuncinya itu dicinta itu Pak. Karena cinta itu Bapak Ibu pasti di dalamnya ada pengorbanan. Kalau berbicara cinta itu Bapak Ibu pasti di dalamnya ada kesetiaan. Jadi sahabat Nabi tadi memang menjawab, aku mencintai Allah dan Rasul. Aku tidak punya sesuatu yang luar biasa ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi bahasanya kan cinta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah ini yang dibahas oleh para ulama. Cinta itu Pak, bahwa di dalam cinta ada pengorbanan, bahwa di dalam cinta itu ada kesetiaan. Ya, samalah kalau kita berbicara hari ini bulan Agustus, kemudian ada ungkapan hubbul waton minal iman. Cinta negeri itu bagian dari iman. Apakah ibu mencintai negeri ini? Apa buktinya? Dan apa bukti ibu mencintai Indonesia itu, apa buktinya? Cinta itu bukti pembuktian Bu. Tidak bisa hanya ngomong-ngomong saja. Kita mencintai Indonesia Pak. Bukti kita mencintai Indonesia itu apa gitu? Kan itu Pak. Kalau di buku anak SD nampak tuh Pak. Ya, kalau anak-anak sekolah itu wujud cintanya kepada negeri ini Bapak Ibu memang upacara bendera. Jadi upacara bendera itu tanda cinta negeri itu Pak.
Ya kan? Banyak cara untuk mencintai negeri. Mengibarkan bendera merah putih itu juga tanda bahwa seseorang itu mencintai negeri ini. Walaupun banyak rumah yang alun pasang bendera. Ya. Kan itu kan salah satu tanda. Tapi jangan kemudian mengatakan orang yang tidak memasang bendera lah kurang cinta ke negeri. Lamah mana. Ada lebih sama dari itu dong, Pak. Tapi bahwa ada tanda cinta kepada negeri dengan mengibarkan bendera merah putih, boleh jadi iya, Pak. Nah, tapi ada yang mengibarkan kode gara-gara bau juang, Pak. Siapa yang tidak mengibarkan bendera merah putih, urusan dengan RT nanti susah. Dengan RW sulit. Dana bantuan akan dihentikan. Nah, nyukiban bendera merah putih itu berarti tidak cinta. Tuh, kan? Saya pernah mendengar ada himbauan, Pak, yang bunyinya hampir seperti itu. Oh, kan? Hampir seperti itu bunyinya, ya kan? Supaya dikibarkan bendera merah putih. Karena sekarang lagi tren ada bendera One Piece. Nah, lagi viral di sosial media sekarang, Pak. Bendera One Piece, tengkorak. Itu bajak laut, Pak. Bendera One Piece, ya. Ya, kalau kita bacakan bendera tersebut mengutarakan bahwa negeri ini sekarang sedang sakit, gitu. Tidak ada keadilan, gitu ya. Penegakan hukum yang semena-mena, pokoknya macam-macam lah itu maknanya. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu jangan pula kemudian pakai pula bendera One Piece, usah. Nah, kok satu-satu loh kan, nah, ya di atas merah putih, di bawah bendera tengkorak, Pak. Karena banyak sekarang tuh kendaraan-kendaraan pakai itu, Pak. Mobil, motor, tren sekarang. Ya, pakai bendera One Piece. Lihat tahu Ibu One Piece tuh. Ibu calik ya. Ya, tidak perlu. Menurut hemat saya tidak perlu harus begitu. Ya kan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna cinta itu yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah la syai'. Ya, artinya bahasa sahabat Nabi itu, Pak, kalau berbicara tentang bekal, belum banyak bekalku ya Rasulullah. Ini bahasa kerendah hatian juga ini, Pak. Belum banyak bekal. Karena kalau ada orang yang menjawab bekal banyak tuh pede mana tuh. Ya kan? Ya, bagaimana bekal engkau untuk datang hari kiamat? Wah, cukup lah. Cukup banyak. Itu pede mana itu. Jadi sahabat Nabi ini bukannya sedikit amalnya, Pak. Tapi bahasa itu memang bahasa yang menunjukkan kerendah hatian, kerendah dirian. Ya. Mana berani ada orang mengungkapkan gitu bahwa yang dilakukannya itu sudah cukup, sudah banyak. Nah, ada, Pak. Ya. Malah banyak kurangnya lagi. Banyak kurang. Tapi kalimat illa anni uhibbullah wa rasulahu itu kuncinya di situ, Pak. Ya, kuncinya di situ. Ya, makanya kalau umpamanya Bapak Ibu ya berbicara tentang persiapan ini yang dimaknai dengan makna cinta ketika kiamat itu datang, karena kiamat pasti datang. Ya, kita mati pun nanti kita akan bertemu dengan kiamat. Ya. Maka makna cinta itu Bapak Ibu sekali lagi ada kesetiaan, ada pengorbanan. Makanya apa yang disampaikan Buya Hamka itu sekali lagi Bapak Ibu menarik. Untuk mengetahui cinta seseorang kepada Allah, lihatlah ketika azan berkumandang. Nah, itu saya catatan C-nya, Pak, azan berkumandang. Kalau azan berkumandang, laki-laki itu ke masjid dia, Pak, dipenuhi panggilan azan itu, berjamaah dia, nampak bahwa cintanya kepada Allah itu ada. Hadis itu menilai cinta itu, Pak. Ya, jadi tidak bisa bahasanya saya mencintai Allah dan Rasul. Tibu azan, Pak, hanya bakal labu itu juga rajor. Bisa. Ya. Jadi bahasa yang disampaikan Buya Hamka jelas. Ketika azan berkumandang, dia penuhi panggilan azan, berarti cintanya itu ada kepada Allah. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertanya kapan kiamatnya, Pak. Tidak, karena kiamat itu sebuah kepastian. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah apa yang sudah kita persiapkan itu. Ya, apalagi dari kalimat
bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai ada seorang bapak bilang begini, sudahlah sholat acok masbuk, pulang paling capek loh. Sudahlah sholat acok masbuk, pulang capek loh. Itu yang dapat. Ya, acok masbuk, pulang capek loh tuh. Jadi ada loh kalimat dari seorang bapak, mungkin nyocalik-calik kawan-kawan kan. Sudahlah masbuk, pulang capek loh. Artinya kan memang ada kadar cinta Bapak Ibu kepada Allah di situ, wujud dari bahasa yang disampaikan sahabat tadi. La syai' fa inni uhibbullah wa rasulahu, kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka wujud dari cinta itu sekali lagi ada pengorbanan, ada kesetiaan. Itu mengimani hari kiamat yang memang ilmunya ada di sisi Allah. Mengimani kematian yang memang ilmunya ada di sisi Allah. Bagaimana mengimaninya? Mempersiapkan diri menghadapi itu semua. Itulah wujud keimanan seorang hamba kepada as-sa'ah itu. Itu cara mengimaninya, Pak. Jadi kalau saya beriman kepada hari kiamat, maka wujud dari iman itu apa? Wujud dari keimanan terhadap hari kiamat. Hari ini kita persiapkan diri kita, Pak, untuk menghadapi hari kiamat itu. Ya tentu dengan amal. Amal deh. Ya. Satu lagi nanti kalau Bapak Ibu lanjutkan ke bawah. Ketika Anas berkata, fa ana uhibbun nabi, aku mencintai Nabi. Wa Abu Bakar, aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar, aku mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Ini kata kuncinya juga ada Bapak Ibu. Ya. Anas berkata bahwasanya aku mencintai Nabi. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Dan aku berharap bisa berkumpul dengan mereka semuanya. Walaupun amalku tidak seperti amal mereka. Kalau Bapak Ibu baca nanti pendapat ulama, makna kalimat yang disampaikan Anas ini, Pak, artinya apa? Bahwa Anas itu sudah bersungguh-sungguh dalam beramal, Pak. Jangan nanti ada bahasa ndak amal awak ndak sehebat amal Nabi Abu Bakar dan Umar, kan itu. Yang penting awak bisa berkumpul dengan Nabi. Bukan begitu maknanya kata ulama. Maknanya kalau ingin berkumpul dengan Nabi, kalau ingin berkumpul dengan Abu Bakar, kalau ingin berkumpul dengan Umar, Pak, bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Karena bersungguh-sungguh saja, Pak, belum akan mampu mengimbangi amal mereka. Apalagi tidak bersungguh-sungguh. Begitu maknanya kata ulama. Lai bersungguh-sungguh sebab tak kata kaja amal Nabi dia Pak. Lai bersungguh-sungguh saja kita Bapak Ibu, tak akan mungkin kita mengalahkan Abu Bakar dalam beramal, Pak. Lai bersungguh-sungguh saja, Pak, tak mampu kita mengalahkan Umar dalam beramal. Lai bersungguh-sungguh, aku baleha-leha lo le. Bermain-main lo le. Ini maknanya, Pak. Bersungguh-sungguh saja belum mampu kita mengimbangi amal mereka, apalagi bermain-main. Makanya maknanya apa? Kalau memang mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar dan Umar, bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Itu kuncinya, Pak, ketika kita mengimani hari kiamat tadi. Ya kalau bersungguh-sungguh, ya bagaimana kemudian kita beramal sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Itu menunjukkan kesungguhan, Pak. Bagi laki-laki, balik lagi, Pak, yang dicontohkan Nabi, laki-laki itu sholat wajib tuh di masjid berjamaah. Jadi bagaimana wujud kesungguh-sungguhan sholat seorang laki-laki itu? Ya di masjid berjamaah awal waktu, itu wujud kesungguhan, Pak. Ya, itu wujud kesungguhan. Jadi kesungguhan itu ketika seseorang itu beramal sebagaimana amal yang dicontohkan Nabi, itulah kesungguhan itu. Itu kesungguhan. Ikut sholat di kadai, sholat di rumah, sholat di kantornya di ruangan base. Kalau berbicara sah, tentu sah, Bapak Ibu. Ya kalau berbicara sah, sah, Pak.
Tapi tidak nampak kesungguhan di situ kata ulama, Pak. Karena masjid dekat dari kantornya. Karena masjid dekat dari rumahnya. Hari tidak hujan labek tuh, Pak. Jalan tarang loh. Tidak ada yang mambek. Bako tidak tiba ke masjid. Itulah bahasa kesungguhan yang ada dalam sebuah kalimat yang disebut cinta. Itu cinta tadi. Karena cinta sekali lagi kan ada pengorbanan, ada kesetiaan. Ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya, maka disitulah makna cinta itu. Jadi implementasi dalam kehidupan itu, Pak, bukan masalah saya mencintai, itu gampang, Pak. Tapi implementasi dari cinta itu, ya kan? Sama kalau suami ibu gilo kemenyabui cinta ke cinta tiok sebentar kerajo pamaleh. Kerajo duduk-duduk aja, mangopi dari pagi, tiba siang cinta, makanlah cinta. Enggak, itu enggak cinta namanya, Pak. Kalau cinta tuh rajin bakureh, Pak, bersungguh-sungguh karajo, itu yang cinta tuh, Pak. Iko nyekecen kanyang di ungkapan cinta. Apa aja? Cinta ke cinta saja. Ya kan, nyekecen kanyang cinta. Ya, wujud cinta itu memang tadi itu ada kesetiaan, ada pengorbanan tadi. Itu yang cinta. Ya. Jadi kesungguhan seorang suami bekerja, kesungguhan seorang istri menjaga diri, itu wujud cinta itu. Kesungguhan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, mengimani bahwasanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Mengimani hari kiamat tentu mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan. Ada kesungguhan di dalam beramal, ya. Turunan dari cinta tadi berarti ada pengorbanan dan ada kesetiaan. Kan itu, ya. Itu poin yang pertama. Semoga kita mampu mewujudkannya sehingga nanti Bapak Ibu sama dengan apa yang disampaikan Anas bin Malik tadi. Semoga kita juga dikumpulkan bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar walaupun amal kita tidak sehebat amal mereka. Tapi di situ harus ada kesungguhan dalam beramal. Kemudian yang kedua kita baca Bapak Ibu, wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Berarti kita mengimani bahwa Allah yang menurunkan hujan, Pak. Makanya hati-hati. Kalau berbicara syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau orang yakin bahwa ada bintang yang bisa menurunkan hujan, berarti dia syirik besar. Kalau dia yakin yang menurunkan hujan Allah, tapi dengan sebab adanya bintang tadi, dia syirik kecil. Iko asalkan orang jambak barale, wah hujan hari. Itu hati-hati Bapak Ibu, itu bisa masuk ke syirik kecil itu. Syirik, Pak. Walaupun dia yakin yang menurunkan hujan ini Allah, Pak, tapi Bapak Ibu sangkuian orang jambak barale. Nggak boleh, itu bisa syirik kecil itu. Ya, Pak. Tapi yo Ustaz, asalkan orang jambak barale hujan hari Ustaz. Itu jangan Ibu karena lo tuh sakit lo kalau apa ya, pokoknya asalkan hujan turun Allahumma shayyiban nafi'an, tidak boleh dikaitkan dengan yang lain ya, tidak boleh. Itu bisa masuk dalam kategori syirik kecil. Makanya kata Ibnu Abbas, mau syirik besar atau syirik kecil Bapak Ibu tetap syirik, Pak, tetap syirik walaupun namanya syirik kecil. Bukan ada lo kadang-kadang kan cuman syirik kete Ustaz, ya kan, sama lo jodoh sukete. Ada dosa gadang, ada dosa ketek. Bukan masalah gadang ketek. Mau dosa besar atau dosa kecil, tetap dosa. Makanya orang bagunjing kok tidak berhenti-berhenti. Dia yakin tuh dosa ketek. Kok bisa nyulang lo lek bagunjing. Siapa tuh nyulang bagunjing. Dia yakin, ini dosa ketek. Abeko juga istighfar hilang. Itu gara-gara ada bahasa ketek tadi itu, Pak. Ya kan? Makanya kata Ibnu Abbas sekali lagi. Ya walaupun memang ada syirik besar ataupun syirik kecil, tapi tetap namanya adalah syirik. Ya. Bak kok lunjuk berhenti hujan sampai gini, nyumai kok lunjuk masuk boleh. Ya
kalau basobo, alun basobo mai gua aja. Hanya hujan dari itu. Syirik itu, Pak. Itu bisa masuk ke wilayah syirik itu, Pak. Karena meyakini hujan tuh yang menurunkan, Pak. Dengan sebab, boleh jadi dia yakin Allah menurunkan, tapi dengan sebab mai kolon basobo sama gini. Itu sering juga terdengar di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Ya sering tuh, Pak. Di Lawi model itu juga bako angin kancang apa saja. Nyalun basobo lah yang apa tuh yang anyui wan. Itu bisa syirik. Ya. Padahal sekali lagi wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan itu Allah. Ya, tapi kalau umpamanya tanda yang Bapak Ibu baca tidak ada masalah. Ya kan, gabak di hulu tando ke hujan, cewang di langit tando ke paneh, itu kan tando, Pak. Itu dua hal yang berbeda sepertinya kan. Ini banyak hal-hal yang di masyarakat, Pak. Mato bakijo sebelah kanan sebab itu tak tanggung senang hati itu. Oh, rasaki ya kan itu. Mato bakijo sebelah kanan rasaki. Ya mungkin rasaki dek bakijo. Ya kan itu. Nah ini banyak hal. Ramu-ramu orang mati masuk ke rumah, Pak, sasangoknya. Ya kan, aku sian ke mati di rumah. Kalau masuk lah. Gitu. Tidak boleh. Itu bisa masuk ke syirik, Pak. At-tiaro syirik. Masuk masuk kupu-kupu, Pak. Kotamu gatibo. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Itu bisa masuk dalam kategori at-tiaro itu syirik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ke masalah hujan tadi, bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Persoalan bahwa Bapak Ibu kemarin ada modifikasi cuaca itu ikhtiar, Pak. Kan ada modifikasi cuaca itu ikhtiar, silakan, tidak apa-apa. Itu kan ilmunya manusia. Tapi yang menentukan hujan turun atau tidak, di wilayah mana hujan itu turun, hanya Allah yang punya kekuasaan itu. Ya. Tapi kalau ikhtiarnya boleh, Pak, modifikasi cuaca namanya. Tapi jangan, sekali lagi saya sampaikan, gara-gara modifikasi cuaca mengecilkan makna sholat sunnah istisqa. Ya. Sholat sunnah istisqa di mama turunin dah hujan. Kok sekali modifikasi cuaca turun hujan? Itu bahaya kalimat itu, mengecilkan contoh dari Nabi bahwa hujan itu, Bapak Ibu, kita bisa bermohon kepada Allah dengan sholat sunnah istisqa, Pak. Itu lebih utama itu, Pak. Modifikasi cuaca itu penyempurna dari ikhtiar tadi. Boleh, Pak. Boleh. Karena kalau dalam sunat-sunat istisqa itu, Bapak Ibu, kan ada permohonan ampun kita dulu kepada Allah, Bapak Ibu. Mohon ampun. Ada yang diawali dengan puasa 3 hari dulu gitu kan. Mohon ampun. Merendahkan diri kepada Allah, Pak. Ya. Boleh jadi hujan turun kemarin itu dengan sebab apa, Bapak Ibu? Dengan sebab doa, Pak. Doa orang-orang yang memang dengan tulus hati, Pak, rendah diri, memohon ampun kepada Allah, maka Allah turunkan hujan. Itu. Karena masalah hujan kan sekali lagi, Bapak Ibu, kalau hujan tidak turun itu pertanda, kata ulama, ada dosa dan maksiat itu yang terjadi. Karena kisah-kisah di dalam Al-Quran mengisyaratkan begitu, Pak. Contoh Nabi Nuh kan, mohonlah ampun kepada Allah, nanti Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Kan begitu, Pak. Nabi Musa juga pernah berdoa dulu kan, ada satu orang yang sudah 40 tahun berbuat dosa dan maksiat, maka Allah tidak turunkan hujan. Ya, maka hujan itu kalau tidak turun, Bapak Ibu harusnya introspeksi diri, itu penting itu, Pak. Maka itu ada di sholat sunnah istisqa itu. Ya, baru kemudian ada namanya modifikasi cuaca. Maka sekali lagi jamaah dirahmati Allah, hati-hati berucap, karena boleh jadi ucapan tadi ternyata mengarahkan kita kepada syirik kecil. Ya, ambo dari Bukit Tinggi ke Padang singgah membalik ke Rupuk, nampak foto angku sulih pada ambo. Foto angku salih, orang piaman, angku salih, tidak masalah. Mau foto siapapun, Pak, apalagi foto ulama kan tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian balik lagi ke yang tadi itu, Pak. Rami orang mampir kakak dedek gara-gara foto angku soleh.
Nah, itu ya tidak boleh. Masa iya gara-gara foto angku tuh Pak orang hadir? Nah, bukan. Ya Allah ya. Kalau itu disebut tawassul ya, sebenarnya tawassul bukan gitu. Kalau tawassul itu sebenarnya lebih kepada meminta orang soleh berdoa atau menghadirkan orang soleh. Nah, itu yang lebih disebut tawassul itu di situ. Tawassul gitu ya. Ada juga ya tawassul dengan amal soleh. Nah, ada juga itu kan tawassul dengan amal soleh. Boleh ibu kalau berdoa boleh menyebut kebaikan ibu kepada Allah. Silakan, itu tawassul dengan amal soleh namanya. Ya Rob, saya dulu pernah melakukan ini dan ini ya Rob. Maka ringankanlah beban anak hamba hari ini ya Allah. Boleh, silakan ibu sampaikan apa amal yang hebat yang ibu punya tuh. Kita jarang melakukan itu. Padahal ada peluang Pak. Ya kan ketika batu itu menimpa mulut gua, kan ada 3 orang yang di dalam gua itu kemudian memohon agar batu itu tersingkir. Makna batu itu kan kesulitan dalam hidup tuh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya amal yang memang fantastis, amal itu sampaikan kepada Allah Pak. Fantastis. Kan ya nak? Itu kan tawassul dengan amal soleh. Salah satunya kan begitu katanya. Dia main ke tengah hutan begitu dalam ke dalam hutan. Pas pulang biasanya kan memberi minum susu ibunya terlebih dahulu Pak, baru kemudian istrinya, baru kemudian anaknya. Tapi karena begitu dalam ke dalam hutan, pas kembali rupanya sudah malam, ibunya sudah tidur Pak. Bukan istri dan anaknya yang dikasih minum, malahan ditunggunya ibunya itu sampai terbangun tidur baru dikasih minum dan pulang baru dikasih istri dan anak. Itu memang fantastis itu Pak. Tidak main-main itu, mengutamakan ibu dibandingkan istri dan anak Pak. Jarang lo suami model itu gini Pak. Ya kan? Luar biasa itu. Ya, kemampuan seorang anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang boleh jadi hari ini memang kadang-kadang tidak bertemu Pak. Bahkan ada dulu yang jujur ke adiknya. Ibu sama kau saya, jangan di rumah udah lah ya. Kan kau tahu tuh Uni itu model muncungan. Kayak begitu. Ya banyak kak disiko ama kau aja kan itu. Bawa sampai adiknya suruh. Bawa sampai adiknya. Orang rumahnya Pak. Ya, itu yang bersabik BCL tuh, bini cilaku aja Ustaz Abdul Somad. Bini cilaku. Nah artinya kan beratnya di situ itu Bu ya. Ada yang memang sengaja seorang anak Pak tidak berbakti pada orang tuanya. Ada yang sengaja. Ada yang tidak sengaja. Tidak sengaja tadi itu Pak. Dia sebenarnya ingin berbakti, tapi memang kondisi istrinya itu yang tidak memungkinkan Pak untuk dia merawat ibunya. Pertanyaan itu masuk durhaka atau enggak? Masuk durhaka. Karena kepala rumah tangga suami. Kenapa seorang suami tidak bisa merawat ibunya dengan bahasa takut kepada istrinya? Nah, itu yang durhaka itu Pak. Karena pemimpin rumah tangga suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tidak bisa dia beralasan istrinya yang membuat dia tidak mampu merawat ibunya. Oh, tidak bisa itu. Tidak bagus. Tapi kalau tadi kan mencari jalan keluar tuh. Adik layado di kampung, hanya telepon adiknya. Ama sama adinda saya. Jangan mau udah lo aja. Kok disiko kacau ya kok aja. Nah, kan itu. Itu mencari jalan tengah. Tapi jangan lupa piti susu kirim juga taruh Pak. Piti pampers kirim taruh. Belanja gaek kirim taruh. Hanya itu cara lah. Kan itu kira-kira Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Ya, itu berkaitan dengan wa yunazzilul ghaits. Kemudian yang ketiga adalah wa ya'lamu ma fil arham. Ya. Mengimani bahwasanya apa yang terjadi di dalam rahim itu memang kuasa Allah, Pak. Kan balik lagi kalau umpamanya USG itu ikhtiar itu, Pak. Karena memang ada alat bantu sehingga dokter berani mengatakan dari hasil USG sepertinya anak bapak atau anak ibu laki-laki. Itu ada alat bantu tuh Pak. Cuman ada lo di kampung kok nan santiang bu calik kok padusi anak ibu. Dari mana Pak tahu padusi? Hebat banget Pak. Ya santiang tuh. Nah, kalau itu tidak bisa diterima itu Pak. Ya karena itu memasuki wilayah gaib itu. Kecuali ada tanda. Tidak tahu bu kalau tandonya dulu kecil orang-orang gaib kok. Kalau nan hamil ko rancaknya anak laki-laki. Tapi kalau nan hamil ko dak suko berhias buru aja berarti anak
itu. Iya betul tuh aja. Ceritanya kan model itu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, tidak pula bisa dikatakan benar, Pak. Ya, artinya apa? Yang tahu itu hanya Allah, Pak. Ya. Bahkan dengan bahasa Allah yang tahu di dalam rahim, kita tidak boleh mengecilkan orang seolah-olah kita yang berhasil menunjukkan kita lebih baik dari mereka yang tidak berhasil, Pak. Karena apa yang ada dalam rahim itu kuasa Allah, bukan kemampuan kita. Kok dulu kawan Pak merendahan kawanan lain gara-garanya berhasil, kawan indah. Lamah mana kawan serang. Nah, kawannya kecil lamah bentuknya banana kue, Pak. Bentuknya hebat. Padahal itu ilmunya Allah, Pak. Kalau Allah berkehendak mandul pun seseorang, Pak. Mandul kan? Nabi Zakaria dengan istri beliau kan mengadu kepada Allah. Bagaimana mungkin aku punya anak? Istriku saja sudah tua itu. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa, Pak. Maka lahirlah Yahya. Jadi masalah apa yang ada dalam rahim itu kuasa Allah, bukan karena kehebatan manusia. Itulah mengimani tadi, sehingga kita tidak merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Tidak bisa, Pak. Ya. Dan kemudian menganggap yang punya anak lebih hebat dibandingkan yang tidak punya anak. Yang punya anak lebih ya, lebih beruntung dibandingkan yang tidak. Banyak loh orang yang punya anak, Pak, manyasanya punya anak aja. Nggak, kamu pernah mendengar, Pak? Manyasa mau punya anak rasanya, Ustaz. Ya bandak ke manyasa aja. Lah gadang tahu Jawa indahnya, Ustaz. Nah, itu yang manyasa tadi. Karena kan ujian kan, anak tuh fitnah. Fitnah tuh dalam pengertian ketika memang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, memang jadi fitnahnya, Pak. Jadi fitnah. Ya, anak. Makanya kan ada bahasa, seorang ibu bisa membesarkan 5 anaknya, tapi 5 anak belum tentu mampu merawat ibunya. Itu kan berita di sosial media, Bapak Ibu. Ya, ada 2 orang anak perempuan mengantarkan ibunya ke panti jompo, kemudian membuat perjanjian, Pak. Kalau ibunya meninggal, kami tidak akan beritahu kalian. Setuju? Setuju aja. Ah, itunya. Yang tidak tahu diri itu. Tapi setelah viral di sosial media, nyojapu ibu tuh lihat. Mudah-mudahan ada perubahan lah, Pak. Ya kan hukum sosial tuh, Pak. Hukum sosial. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, kecapa kok, Ustaz. Basobo di ambo, Ustaz. Ya. Aco ambo nyuberangi di anak. Ya, aco ambo di kareh suara anak dari ambo. Tapi di ambo memang ingin jual dake jual anak kau, Ustaz. Biarlah. Tuh baso, biarlah. Cik ambo luar biasa, Pak. Beliau punya rumah di kampung, Pak. Ambo punya rumah, Ustaz. Cuman ambo ingin dah kek jual anak. Cuman anak ku acok mari ambo je. Tapi Ustaz, dek ambo ingin jual dah kek jual anak, biarlah Ustaz je. Model itu mana kayak itu, Pak. Ya, nyetahan sebab. Ambo kecean apa doakan. Jangan pernah Bapak mengeluarkan kalimat yang tidak baik, karena doa Bapak itu nanti diijabah Allah untuk anak, Pak. Jo. Doakan agar hatinya lunak, kemudian berubah. Itu yang perlu didoakan. Ya, itu ketemu. Coba dong Bapak. Langsung beliau bilang ke saya. Jadi kalau orang mencalik bentuknya Pak, kok aman-aman saja anaknya, kiranya itu kejadiannya, Pak. Itu kejadian. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Mengimani hari esok yang hanya milik Allah. Maka di sini pelajarannya apa? Harus ada persiapan untuk menghadapi hari esok. Ya makanya kan ada manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit, waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Karena boleh jadi hari ini hidup, besok belum tentu, Pak. Belum tentu. Dan ini juga bahasa jangan ada namanya keputusasaan. Karena ilmu manusia hanya sampai ada di sini, Pak. Yang besok itu ilmunya ada pada Allah. Rasul ndak makan bisu Pak tibo, Pak, yang magih nasi kawan. Nah, itu yang ndak tahu kita itu. Kemudian yang terakhir adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, semoga kita mampu mengimani apa yang ada di dalam surat Luqman ayat 34 tersebut ya. Tentu dengan amal-amal kebaikan gitu ya. Ada diskusi dan tanya jawab? Cukup karena waktu Isya sudah masuk.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.